Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ini akhir dari pembahasan gestur kita. Akhir dari pembahasan motion gerak tubuh kita. Ya. Maka dari itu saya berharap pembahasan sebelumnya tetap dalam ingatan kita dan pembahasan berikut ini dan kedepannya semakin menguatkan dan memberikan semangat bagi kita. Sahabat sekalian, selanjutnya dari pembahasan motion kita atau gestur kita adalah langkah kaki kita. Ya, terutama bagi seorang pembicara yang berbicara di depan umum dan dia diberikan kebebasan untuk melangkah. Sahabat sekalian, perhatikan. Kalau saya bertanya, ketika kita dulu menjadi peserta atau saya menjadi peserta, bagaimana perasaan kita ketika kita jadi peserta? Senangnya dengan seorang pembicara yang hanya duduk atau berjalan? Jujur, berjalan. Ya. Kalau kita dulu di kampus atau di sekolah, kita lebih senang guru atau dosen yang masuk ke kelas kemudian mengajarkan sambil berjalan, atau dengan guru atau dosen yang cuma duduk saja termenung di bangku. Betul? Ya. Sebagai seorang peserta atau pendengar, saya sangat senang sekali ketika pembicara itu dia melakukan gerak langkah kaki. Apalagi ketika seorang pembicara melangkahkan kakinya ke dekat saya. Nah, perhatikan sahabat sekalian. Ketika kita menjadi seorang pembicara, presentator, guru, dosen, apapun itu, maka lakukanlah gerak langkah. Karena apa? Dengan gerak langkah kaki kita ini sedikit memberikan rasa enjoy kepada pendengar. Yang kedua, dengan gerak langkah kaki kita ini akan memberikan dampak bagi pendengar maupun pembicara. Apa dampaknya? Minimal, perhatikan. Seorang pendengar, dia akan menoleh kiri dan kanan kepada pembicara. Sehingga apa? Sehingga pendengar itu merasa ada gerakan-gerakan yang membuat pendengar merasa lebih nikmat untuk menyaksikannya. Ada pergerakan leher melihat pembicara yang berjalan. Yang kedua, perhatikan. Ketika seorang guru atau dosen mengajar di depan kelas, kemudian murid-murid di belakang sana ada yang berbicara atau main-main. Pertanyaan saya, ketika seorang guru atau dosen berjalan ke belakang, kira-kira apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Semua mahasiswa, semua pelajar diam ketika seorang guru berjalan ke belakang. Bapak Ibu sekalian, sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pembicara berjalan mendekati pendengarnya, maka pendengar atau peserta merasa sangat diperhatikan. Lebih-lebih seorang guru, seorang dosen ketika mengajar di kelas mendekati mahasiswanya, bagaimana sudah dicatat, bagaimana sudah dikerjakan, kemudian jalan lagi ke belakang, jalan lagi, temui setiap peserta. Saya sangat yakin sekali itu lebih memberikan pengaruh terhadap komunikasi kita. Sahabat sekalian, itulah tadi pembahasan kita selama ini mengenai gerak tubuh kita. Kita harus mengoptimalkan seluruhnya. Mulai dari mata kita, mulai dari wajah kita, mulai dari senyuman kita, mulai dari tangan kita, hingga kita melangkahkan kaki kita. Sahabat sekalian, mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat luar biasa. Dan bagaimana kita ketahui, komunikasi wajah kita, komunikasi tubuh kita memberikan komunikasi 55%. Yang menjadi catatan adalah bukan ganteng atau tidaknya, bukan. Bukan bagus atau jeleknya, bukan. Bukan permasalahan aksesoris yang kita pakai, bukan. Melainkan bagaimana pilihan sikap kita terhadap lawan bicara kita. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.